di hutan itu liar, berbahaya, penuh ancaman. Itulah narasi yang sering kita dengar sejak kecil. Hutan digambarkan sebagai musuh yang harus dikendalikan, wilayah yang harus ditaklukkan. Tapi bagaimana jika semua itu salah? Bagaimana jika justru manusialah yang menjadi ancaman terbesar di dalam hutan? Sejak era kolonial, hutan sering digambarkan sebagai tempat misterius dan tak berguna. Ia harus dibuka, dibersihkan, dan dimanfaatkan. Pemikiran inilah yang membentuk kebijakan pembangunan modern, membuka lahan, menebang hutan, menggantinya dengan industri atau perkebunan. Padahal hutan adalah rumah bagi jutaan spesies dan ribuan komunitas manusia. Ia bukan tempat kosong, tapi ruang hidup yang kaya. Banyak orang masih menganggap hutan tidak produktif, liar, bahkan berbahaya. Tapi mari kita lihat faktanya. Hutan menghasilkan oksigen dan menyerap dalam skala besar, menjadi habitat satwa liar dan tanaman, obat, menopang ekonomi lokal lewat hasil hutan, bukan kayu jadi. Dari mana asal anggapan bahwa hutan itu tidak berguna? Kabru dan persepsi. Dan persepsi itu bisa diubah. Banyak masyarakat adat hidup berdampingan dengan hutan. Mereka menggantungkan hidup pada hutan tanpa menghancurkannya. Mereka tidak menguasai hutan, tapi merawatnya. Dari mereka, kita belajar bahwa hutan bukan tempat untuk ditaklukkan, melainkan untuk dihargai. Ketika kita memperlakukan hutan sebagai mitra, bukan musuh, kita membuka peluang harmoni antara ekonomi dan ekologi. Karena menganggap hutan liar dan tak bernilai, maka deforestasi dianggap wajar. Perambahan dipandang sebagai kemajuan ekosistem rusak atas nama pembangunan. Akibatnya, banjir bandang, kebakaran hutan, kepunahan satwa, hilangnya sumber air dan tanah subur, semua dimulai dari pola pikir yang keliru. Dan itu bisa kita ubah. Sudah saatnya kita membangun narasi baru tentang hutan. Bahwa hutan adalah sahabat, bukan musuh. Tempat belajar, bukan tempat ditaklukkan. Bahwa hutan bisa menjadi pusat edukasi, wisata ekologi, bahkan sumber inovasi berkelanjutan. Video seperti ini bukan hanya cerita, tapi undangan. Undangan untuk ikut membangun narasi baru yang lebih adil, lebih lestari, dan lebih manusiawi.